Selamat datang di video ini. Keajaiban yang mereka sebut sebagai negara yang bangkit dari puing-puing perang menjadi raksasa teknologi dan pembangkit tenaga ekonomi global yang maju dengan cepat, itu merupakan kisah Jepang. Namun saat ini keajaiban tersebut telah memudar. Kini Jepang menghadapi ancaman krisis baru yang diam-diam berdampak global. Sebuah cerita kompleks yang dibuat selama berpuluh-puluh tahun sedang terbentang di depan mata kita, dengan potensi untuk menjatuhkan tidak hanya Jepang namun juga tatanan keuangan dan keamanan global. Ditambah dengan populasi yang menua, krisis ini menjadi semakin mendalam. Bayangkan tahun 1945, Jepang berada di dalam reruntuhannya yang hancur akibat perang. PDB-nya hanya sebesar 30 miliar dolar, tetapi hanya dalam satu dekade, angka tersebut melonjak menjadi 300 miliar dolar. Ini menandai dimulainya keajaiban yang dipicu oleh investasi strategis dalam pembuatan baja dan pembuatan kapal. Ekspor Jepang mendominasi pasar global. Pada tahun 1970-an, Jepang menjadi negara manufaktur, powerhouse yang sukses dan sangat terkait dengan ekonomi global, sehingga ketika gelembung pecah di tahun 90-an, guncangannya terasa sangat luas. Anda lihat dekade terakhir berikutnya bukan hanya kemerosotan dalam negeri, tetapi juga memicu efek domino, sehingga tekanan deflasi di Jepang berkurang. Permintaan impor berdampak pada perekonomian yang bergantung pada ekspor, khususnya di Asia dan tentu saja pasar saham AS di seluruh dunia merosot dan kepercayaan investor goyah. Anggap saja hal ini sebagai roda penggerak penting yang tiba-tiba mengambil alih mesin perdagangan global yang telah berjalan dengan baik, sementara dunia tidak langsung terjun ke dalam resesi. Guncangan susulan dari gempa ekonomi Jepang tidak dapat disangkal dan akan dirasakan selama bertahun-tahun mendatang. Sebagai pengingat akan keterkaitan sistem keuangan global yang baru saja dipertimbangkan dalam dekade terakhir, di mana harga konsumen turun hingga 6% antara tahun 1990 dan 1995. Jika hal ini terjadi saat ini, maka hal ini akan memicu krisis ekonomi global dan dengan Jepang yang baru-baru ini jatuh ke dalam resesi lagi, kami dapat menambahkan bahwa resiko satu dekade lagi yang akan hilang. Kali ini dipicu oleh inflasi, akan semakin besar terutama mengingat konflik dan pasokan di Ukraina. Distribusi rantai yang semakin mendorong inflasi ke tingkat tertinggi dalam 40 tahun, menekan anggaran dan menguji kebijakan Jepang yang tidak konvensional dan ini adalah masalah serius bagi AS dan dunia. Karena seperti yang kita semua tahu jika perekonomian AS bersin maka seluruh dunia akan berakhir dengan flu. Meskipun dalam hal ini AS akan terkena bronkitis. Jadi bayangkan saja hal ini menjadikan kita semua, sebagai mitra dagang terbesar keempat Amerika, tidak sulit untuk membayangkan efek domino yang menyebar ke berbagai sektor seperti teknologi manufaktur mobil dan pertanian. Pabrik-pabrik mobil Amerika saat ini mengimpor 51,6 miliar dolar suku cadang. Berada di urutan ketiga menghadapi kekurangan yang melumpuhkan yang berdampak pada produksi dan membahayakan 800.000 lebih lapangan kerja yang didukung oleh industri otomotif. Sektor teknologi yang sangat bergantung pada 7,3 miliar ekspor elektronik dan mesin Jepang akan menghadapi kelangkaan komponen yang menaikkan harga dan menghambat inovasi. Sekali lagi pertanian dengan ekspor ke Jepang senilai 14,6 miliar dolar akan menyebabkan penurunan permintaan, sehingga menekan margin petani yang sudah terbebani. Dan jika Anda berpikir bahwa hal tersebut tidak mungkin, pertimbangkan saja hal ini. Pandemi COVID-19 memberikan gambaran sekilas mengenai risiko yang mengganggu produksi Jepang dan menyebabkan kekurangan chip yang melumpuhkan manufaktur mobil global termasuk di AS. Namun masalahnya tidak akan berhenti sampai di situ saja karena negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia menurut Bank Dunia, penurunan baru-baru ini dari peringkat ketiga menjadi keempat. Hal ini juga merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Keruntuhan ekonomi Jepang tidak akan hanya menjadi pertanda bagi Tokyo saja.
tetapi juga masalah investor Amerika yang memiliki aset Jepang senilai lebih dari 1,2 triliun dolar akan menghadapi kerugian besar yang akan berdampak pada reksadana rekening pensiun individu dan rencana pensiun mengingat krisis tahun 2008 yang dipicu oleh gelembung perumahan di AS. Jangkauan globalnya menyebabkan kontraksi 2,5% pada PDB AS dan ledakan Jepang dengan asetnya akar yang kuat dalam perekonomian global dapat memicu perlambatan ekonomi yang lebih parah. Namun di luar kejatuhan perekonomian domino akan lebih jauh lagi, melemahnya Jepang akan menciptakan kekosongan kekuasaan regional yang berpotensi atau lebih mungkin memperkuat ketegasan Tiongkok. Bukan rahasia lagi bahwa Jepang telah lama menjadi negara yang kuat sebagai sekutu AS di Pasifik mengendalikan Tiongkok. Namun Jepang yang lebih lemah akan dianggap kurang mampu menghalangi agresi Tiongkok sehingga meningkatkan risiko konflik di wilayah tersebut. AS tidak hanya memikirkan Taiwan tetapi juga ekspansi Tiongkok lebih lanjut di Laut Cina Selatan yang memicu konflik maritim regional seperti yang terjadi di Filipina dan Vietnam. Hal ini tidak semuanya terjadi, meskipun Jepang memainkan peran yang lebih kecil. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. AS perlu memikul lebih banyak tanggung jawab atas keamanan regional yang hanya bertujuan untuk mempertahankan hegemoninya saja, meningkatkan tekanan militer dan keuangan, memikirkan sumber daya yang melimpah, yang berdampak pada komitmen global lainnya dan gangguan terhadap dinamika kekuatan yang sudah ada. Membuat dampak dari kebuntuan AS dan Tiongkok lebih sulit untuk diprediksi, namun perlu diingat bahwa Jepang pernah menghadapi kesulitan sebelumnya dan kami tidak berbicara tentang perang. Bayangkan era lain di Jepang pada tahun 1930-an saat terjadi depresi ekonomi, harga barang turun tajam namun tidak seperti pada dekade terakhir, konsekuensinya jauh lebih dramatis, penutupan bisnis, pengangguran meroket, dan kerusuhan sosial yang terjadi pada periode ini menjadi pengingat akan bahaya deflasi yang tidak terkendali dan manajemen ekonomi yang tidak terkendali, kini menuju inflasi normal baru. Konflik Ukraina dan gangguan global telah menginjak pedal gas pada meningkatnya harga, menguji kebijakan Bank Jepang yang tidak konvensional seperti suku bunga negatif, dan mengingat masa ketika barang elektronik terjangkau dan masa penghematan. Hal ini tampaknya memudar dengan cepat namun perubahan ini tidak semuanya merupakan berita buruk yang akan dibantah oleh beberapa orang ketika Jepang bangkit dari dekade yang hilang dari abu seusai Perang Dunia Kedua. Sebelum perang itu, ada alasan untuk optimis mengingat keajaiban pasca perang yang didorong oleh inovasi dan kemampuan beradaptasi. Saat ini Jepang sekali lagi menerapkan kualitas-kualitas yang mereka investasikan dalam teknologi mutakhir seperti robotika dan AI yang bertujuan untuk menjadi yang terdepan dalam revolusi industri berikutnya, bagaimanapun cara menavigasinya. Inflasi normal yang baru ini menuntut undang-undang penyeimbangan yang rumit. Jepang perlu belajar dari pengalaman deflasi dan inflasi untuk menghindari kesalahan di masa lalu dan perekonomian yang terlalu panas lagi. Mungkin orang berpikir bahwa ketahanan Jepang di masa lalu dan upaya-upaya saat ini menawarkan harapan untuk babak baru dalam perekonomiannya. Tetapi apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja meskipun Jepang setia pada semangat ketahanannya untuk bangkit kembali dari pandemi dengan peningkatan PDB sebesar 2,5% pada tahun 2021? Tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan dunia yang telah berputar pada porosnya sejak tahun 1970-an dan pada tahun 80-an, ekspor merupakan mesin keajaiban Jepang yang menyumbang lebih dari 18% PDB. Namun kebangkitan Tiongkok sebagai negara manufaktur yang kuat telah menantang dominasi Jepang. Sementara ekspor negara tersebut tetap kuat, pangsa perdagangan global telah menyusut menjadi hanya 5% dan jika hanya mengandalkan ekspor itu akan berisiko. Mengingat kisah peringatan industri mengenai ketergantungan pada pasar tertentu. Diversifikasi adalah kuncinya, begitu pula pasar domestik di sini.
Meskipun Jepang sedang menghadapi krisis terbesar yang mungkin terjadi bukan karena kekuatan eksternal tetapi juga karena bom waktu demografisnya sendiri yang tidak hanya berdampak pada negara tersebut. Jepang memiliki populasi tertua di dunia dengan angka harapan hidup 84,6 tahun, hampir 30% populasi berusia di atas 65 tahun dan hanya 11% yang berusia di bawah 15 tahun. Hal ini merupakan sebuah bencana besar. Penyusutan tenaga kerja dan populasi yang menua menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seperti mencoba berenang melintasi Pasifik bersama beban timah terikat di pergelangan kaki Anda, tapi pergeseran demografis ini juga menghadirkan peluang dengan lebih sedikit pekerja. Otomasi dan inovasi tidak hanya menjadi pilihan tetapi juga kebutuhan Jepang secara unik diposisikan untuk memimpin dalam teknologi robotika dan AI yang dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mendorongnya di masa depan. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk menulis ulang akhir cerita. Kesempatan untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lanskap ekonomi baru ini. Ada masalah lainnya yaitu yen Jepang, bukan hanya undang-undang RPP yang ketat baru-baru ini, tapi sebuah perjalanan sejarah RPP yang ketat membentang beberapa dekade yang lalu. Ingat era keajaiban pelemahan yen yang sengaja memicu dominasi ekspor mengubah Jepang menjadi pusat manufaktur. Bayangkan Toyota yang membanjiri pasar global dan barang-barang elektronik yang terjangkau di setiap rak, namun strategi ini bukannya tanpa risiko. Rekor di tahun 80-an memaksa apresiasi yen yang mengarah ke ekonomi gelembung dan ledakan yang menyakitkan. Sejak saat itu yen berfluktuasi seperti pendulum yang berdampak pada bisnis dan masyarakat. Saat ini dengan meningkatnya inflasi global keputusan Bank Sentral Jepang untuk mempertahankan kebijakan moneter yang longgar, menjaga yen tetap lemah membantu ekspor namun menaikkan biaya impor. Ini adalah undang-undang penyeimbangan yang sudah dikenal yang mencerminkan keberhasilan dan kekhawatiran di masa lalu. Meskipun kebijakan ini mungkin menstimulasi pertumbuhan jangka pendek, namun menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini akan berkelanjutan atau justru akan memicu gelembung aset lain yang akan menghancurkan perekonomiannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.